Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, pada bab ini ada dua yang akan kita capai, indikator pencapaiannya, yaitu menentukan rumus turunan fungsi trigonometri melalui pendekatan limit, dan yang kedua adalah menggunakan rumus turunan fungsi trigonometri yang telah kita temukan sebelumnya. Nah, untuk melanjutkan materi ini, kita akan ingat dulu pelajaran sebelumnya bahwa di kelas 11 kalian sudah pernah mempelajari tentang turunan, khususnya turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar itu mempunyai notasi bahwa f aksen x, jika fungsinya f, maka turunannya kita nyatakan sebagai f aksen x. Atau kalau fungsinya y, bisa kita nyatakan turunan dengan y aksen, atau df per dx, atau kalau fungsinya y, kita bisa nyatakan dengan dy per dx. Nah, bahwa turunan itu bisa kita tentukan dengan menggunakan pendekatan limit, yang sebagaimana yang akan kita gunakan, bahwa turunan dari fungsi f(x) itu sama dengan limit delta x mendekati 0, fungsi f(x) ditambah delta x dikurang dengan f(x) dibagi delta x. Sebagai contoh, tentunya kalau Ibu tanyakan, kalau fungsi itu adalah 2x, maka kalian akan cepat untuk menjawab bahwa nilainya adalah 2. Nah, dari mana sebenarnya asalnya? Dengan menggunakan pendekatan limit tadi, sehingga kita bisa menuliskan bahwa ketika f(x)-nya sama dengan 2x, maka yang f eh, fx tambah delta x itu akan sama dengan 2 kali x tambah delta x. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan ini, maka akan kita temukan bahwa 2x dikurang 2x ini sama dengan 2 delta x saja, di bawahnya ada per delta x. Untuk limit yang seperti ini, delta x per delta x sama dengan 1, maka limit dari delta x menuju 0 itu sama dengan 2. Nah, sekarang untuk melanjutkan pelajaran kita, maka kita harus ingat juga bahwa kita punya rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 10 atau mau di kelas 11 sebagai berikut. Nah, ini. Jadi perbandingan tangen, kemudian sekan, kemudian kosekan, kemudian kotangen ini sudah kamu pelajari di kelas 10. Kemudian ada juga rumus yang sudah kamu pelajari di kelas 11 berhubungan dengan menyelesaikan turunan fungsi aljabar. Nah, seperti yang ini. Kemudian yang berikutnya juga kita sudah pelajari ada rumus selisih sinus dan kosinus khusus untuk sin A kurang sin B dan cos A kurang cos B. Nah, berikut kita akan menemukan rumus-rumus yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri berikut. Jadi ada 6 rumus yang akan kita temui, yaitu untuk fungsi f(x) sama dengan sin x sampai dengan kotangen x. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu fungsinya f(x) sama dengan sin x. Untuk menemukannya, kita sudah sebelumnya sudah tahu bahwa f aksen x itu kita menggunakan pendekatan limit seperti ini. Maka kita memerlukan ada fx, ini ada fx, dan ada fx tambah delta x. Jadi ketika kita tuliskan fx-nya sama dengan sin x, maka f delta x-nya seperti ini. Jadi yang kamu tukarkan, nah ini x, maka posisinya bertukar menjadi x ditambah delta x. Terus kita gunakan pendekatan limit tadi, maka f aksen x itu sama dengan sin x tambah delta x dikurang dengan sin x per delta x. Berikut, untuk meneruskan ini, maka kita memerlukan rumus yang sudah kita pelajari di kelas 11, bahwa sin A dikurang sin B sama dengan 2 kosin. Nah, ini yang kita gunakan. Yang mana A? A itu adalah x ditambah delta x, kemudian yang B-nya adalah x saja. Kalau kita lanjutkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ingat dalam menguraikan sin x ditambah delta x dikurang sin x per delta x itu, maka kita menggunakan yang ini tadi, sehingga menjadi 2 cos setengah x ditambah delta x, kemudian b-nya adalah x sendiri dibagi 2, dan seterusnya. Berikut, sehingga kalau kita lanjutkan tadi, maka dia sama dengan, kalau kita sederhanakan bahwa x ditambah delta x ditambah x itu sama dengan 2x ditambah delta x, kemudian yang di berikutnya juga berarti tinggal delta x saja, maka hasilnya seperti ini.
Nah, dengan menggunakan konsep teorema limit bahwa kalau bentuk perkalian, maka kita bisa menuliskannya nih seperti ini nih. Jadi kalau 2 cos ini dan ini kita menuliskannya menjadi 2 cos X ditambah setengah delta X dikali sin setengah delta X per delta X. Jadi yang ini kita boleh menempatkan di sini. Nah, karena ini cos, kalau kita masukkan bahwa delta X yang mendekati 0, ini jadi 0. 0 ditambah X, maka hasilnya ya cos 2 cos X. Sementara limit yang di sebelah, bahwa sin setengah delta X, kita menggunakan pelajaran kita yang sebelumnya, bahwa limit mendekati 0 ketika ini AB, maka di bawahnya juga AB, maka nilainya kan sama dengan 1. Artinya apa? Kita perlu menambahkan setengah ini nih. Nah, nih manipulasi dengan memunculkan setengah di delta X-nya. Tahu nih kenapa setengahnya muncul? Ibu yakin kalian masih ingat. Nah, sehingga yang limit sin delta X mendekati 0 ini nilainya adalah 1, 1 dikali setengah sama dengan setengah. Sehingga hasilnya 2 cos X dikali dengan setengah, hasilnya sama dengan cos X. Apa kesimpulannya? Bahwa jika fungsi itu fx-nya sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa melihat kita fungsinya f cos x, maka kita menuliskan fx tambah delta x itu sama dengan cos x ditambah dengan delta x. Kita juga menuliskan ke sini seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan cos A kurang B. Nah, rumusnya sudah kalian pelajari menjadi min 2 sin sin. Maka kita bisa menuliskan bahwa f aksen x itu sama dengan seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. 2 sin setengah X ditambah delta X tambah X. Nah, ini tadi yang sebagai A-nya, kemudian ini adalah sebagai B-nya. Maka dia akan sama dengan seperti ini. Nah, lanjutannya adalah ketika kita sederhanakan, yang ini kita sederhanakan, maka dia menjadi 2X ditambah delta X, kemudian yang ini hanya menjadi delta X saja. Kemudian kalau kita kalikan setengah yang di depan, ini hasilnya. Ini juga letaknya kita atur peletakannya sehingga di bawah sin setengah delta X per delta X. Ini kita menggunakan teorema limit. Kemudian yang ini kita temukan ketika kita mensubstitusi nilai delta X mendekati nolnya, sehingga ini nilainya 0, hasilnya tinggal min 2 sin X, ini dia. Yang ini kita atur sehingga limit mendekati 0 itu menjadi 1 seperti pelajaran kita sebelumnya, sehingga di sini muncul setengah. Kemudian hasil akhirnya adalah min 2 kali sin X kali setengah X, sehingga hasil akhir turunan itu adalah min setengah X. Maka kita simpulkan bahwa ketika fungsi fx-nya sama dengan cos X, maka f aksen X-nya itu sama dengan min sin X. Nah, untuk berikut, kalau kita turunan fungsi trigonometrinya adalah tanggen X, maka kita bisa menuliskan bahwa fx itu sama dengan tanggen X. Dan tanggen X itu, menurut pelajaran kita yang sudah lalu, itu adalah perbandingan nilai sin X dibagi dengan cos X. Nah, ini, ketika bentuk fungsinya adalah UX per Vx, maka kalian bisa mencari turunan itu dengan menggunakan rumus yang ini. Masih ingatkah kalian pelajaran kelas 11 di turunan fungsi aljabar? Nah, ini juga berlaku di fungsi trigonometri. Nah, dengan menggunakan ini, maka kita harus menentukan mana yang U dan mana yang V-nya. Nih, ketika U-nya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Nih, pelajaran dua rumus tadi yang sudah kita temukan. Sementara kalau dia cos X, maka turunannya adalah min sin X. Kita lanjut. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka kita bisa menempatkan UV dan U aksen V aksennya sebagai berikut. Lanjut. Nah, sehingga F aksennya sama dengan cos X dikali cos X dikurang sin X kali min sin X. Kalau kita sederhanakan menjadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Berikut. Nah, kenapa ini jadi satu ini? Masih ingatkah kalian identitas trigonometri kelas 10 kalau cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Dan menggunakan perbandingan tadi bahwa sekan X itu sama dengan sepercos, maka f aksen X itu bisa kita tulis sekan kuadrat X. Maka disimpulkan seperti ini bahwa ketika fungsinya tanggen X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Ingat sudah 3 rumus kita, jika f X sama dengan sin X, turunannya adalah cos X.
ketika fungsinya f(x) sama dengan cos X turunannya adalah min sin X, dan ketika fungsinya tangen X maka turunannya adalah secant kuadrat X. Nah, berikut dengan cara yang sama, nah, Ibu minta silakan Anda pelajari lagi kembali, kemudian coba untuk 3 turunan fungsi berikut. Nah, sebagai petunjuknya kalian bisa merubah dulu secant X itu menjadi 1 per cos X. Kalau kosekan berarti dirubah menjadi 1 per sin X. Kalau kotangen berubah menjadi cos X per sin X. Gunakanlah turunannya menggunakan rumus U dan V tadi. Oke, bagian terakhir silakan kalian mencoba menurunkan rumus fungsi yang 3 yang terakhir. Jadi untuk sekan, kosekan, dan tangen silakan kalian coba. Nanti kita diskusikan di grup. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.